Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang baik, Bapa kami yang ada di surga, yang senantiasa peduli dan memperhatikan kami. Pada saat ini kami ingin membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, kuasailah setiap kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan benar, dan kami boleh memberlakukannya di dalam kehidupan kami, melalui sikap dan perilaku kami yang memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperhatikan bagian dari Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Lukas pasal 6, ayat 17 sampai 26, demikian dikatakan. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sekitar kita ada banyak sekali suara-suara yang diperdengarkan kepada kita. Saat ini kita bisa mendengar suara orang-orang yang mungkin sedang mengobrol di luar, walaupun hanya pelan-pelan saja. Mungkin kita mendengar sendak gurau mereka dan tawa mereka.
Kita juga bisa mendengar suara burung yang berkicau di halaman depan rumah kita atau di samping rumah kita. Dan kita juga bisa mendengar suara kendaraan yang lalu lalang dengan sebuah kecepatan yang cukup tinggi, dengan suara knalpot yang keras di dekat rumah kita. Bahkan kita juga bisa mendengar suara AC. Kita bisa mendengar suara nafas kita. Kita bisa mendengar detak jantung kita sendiri. Selain itu, dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan adanya jaringan internet yang melaluinya ada banyak informasi diperdengarkan oleh berbagai media sosial yang bermunculan dan bertebaran, kita pun bisa mendengar suara-suara lainnya yang bisa mempengaruhi kehidupan kita, baik mempengaruhi pikiran kita maupun mental dan kehidupan iman kita, yang kemudian akan dinampakkan di dalam dan melalui sikap dan perilaku yang baik atau yang buruk. Seorang remaja bisa saja termotivasi untuk melakukan tindak kekerasan, atau ia akan melakukan tindakan kriminal, bahkan ia akan melakukan pelecehan seksual ketika ia mendapatkan sebuah pesan yang disampaikan dari sebuah lagu yang dia dengar, dari sebuah film yang ia tonton, atau dari sebuah tulisan yang ia baca, dan sebagainya. Atau sebaliknya, ia bisa sangat terinspirasi untuk melakukan berbagai gerakan-gerakan kebaikan, seperti membuat sebuah kelompok yang menolong sesama remaja yang pernah mengalami bully. Sebuah kelompok yang kemudian mengatasi bully yang seringkali terjadi di kalangan remaja dan sebagainya. Lalu di mana dan kapan kita bisa mendengar suara Allah? Dan ada banyak orang yang mengatakan di gereja. Tetapi di masa pandemik yang sedang berlangsung sampai sekarang ini, di mana hampir semua kegiatan gereja dilakukan secara online, tidak sedikit godaan untuk kita mau mendengar, apalagi mengikuti suara Tuhan. Contohnya, ketika katakanlah kita mengikuti kebaktian online seperti sekarang ini, ketika kebaktian itu baru berlangsung mungkin 10 atau 15 menit, dan kemudian kita mulai merasa tidak serak dengan diri kita, bahkan kemudian kita sudah mulai bosan, kita sudah mulai tidak betah duduk di tempat duduk kita, dan akhirnya jari-jari kita pun mulai memencet tombol-tombol yang lain. Kita mulai mencari sesuatu yang lebih menarik, yang lebih sesuai dan lebih cocok dengan keinginan kita dan selera kita. Lalu kita tinggalkan kebaktian online itu dan kita menikmati channel yang lain. Lalu di mana? Dan kapan kita bisa mendengar bahkan mengikuti suara Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam buku nyanyian Nyanyikanlah Kidung Baru, ada sebuah lagu yang mungkin sudah sering kali kita nyanyikan di dalam kebaktian-kebaktian kita setiap hari Minggu, atau kita nyanyikan di dalam kegiatan-kegiatan lainnya, baik secara onsite maupun secara online. Bahkan tidak sedikit orang atau jemaat yang hafal dengan nyanyian itu.
Judul lagu itu adalah Junjungan yang Kupilih. Di dalam NKB nomor 87. Di dalam syairnya dikatakan demikian. Junjungan yang kupilih, Yesusku penebus. Yang bangkit dari mati berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek, mencela, ku ikut suaranya lembut mesra. Benar-benarlah hidup Yesusku. Bersamaku di jalanku suaranya ku dengar. Benar-benarlah hidup Yesusku. Di mana dia ku dengar? Di dalam hatiku. Sehingga di mana kapan saja kasihnya pun jelas. Di saat ku gelisah, dihibur ku lekas. Di hujan angin ribut dipimpin langkahku. Ku yakin kami nanti kan bertemu. Ada pada bait yang pertama dan yang kedua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari nyanyian ini kita bisa mengetahui bahwa bagi sang penulis nyanyian ini, ia bisa mendengar suara Allah dengan sangat jelas, dengan sangat murni, itu di dalam hatinya. Dan itu bisa terjadi dan bisa teralami oleh sang penulis, bahkan oleh kita semua, ketika kita punya relasi yang sangat akrab. Kita punya relasi yang sangat intim, kita punya relasi yang sangat mesra dengan Tuhan. Ketika sang penulis ini merasa dan mengalami Tuhan ada di dalam hatinya, maka bagi sang penulis, Yesus itu sangat nyata. Allah itu ada di dalam kehidupannya. Bagi sang penulis, Yesus itu seperti seorang yang sedang berjalan bersama dia dalam setiap perjalanannya. Sehingga sang penulis bisa mendengar suara Yesus dengan jelas, dengan murni. Karena ia tidak pernah jauh darinya. Ia selalu dekat, ia selalu bersama. Sehingga dengan jelas ia akan mendengar suara Yesus. Dan ketika ia bisa mendengar suara Yesus, ia pun mau mengikuti suara itu. Sehingga sang penulis selalu merasa bahwa ia akan selalu mempunyai pengharapan yang baru di tengah kegelisahan hidupnya, di tengah badai kehidupan yang terjadi. Sehingga ia bukan hanya dihiburkan, tetapi ia juga dikuatkan. Lalu bagaimana dengan kita ketika kita menyanyikan lagu ini? Apakah benar Yesus yang hidup itu ada di dalam hati kita? Apakah benar kita mendengar suara Yesus yang berkata-kata kepada kita? Apakah benar kita mau mengikut dan mengikuti suara Yesus? Sehingga dari sekian banyak suara-suara yang ada di sekitar kita, yang diperdengarkan kepada kita, hanya suara Yesus. Hanya suara Yesus saja yang mau kita dengar. Hanya suara Yesus saja yang mau memandu, yang membimbing, yang menuntun kita di dalam menjalani kehidupan kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika Yesus ada di dalam hati kita, dan jika kita benar mendengar suara Yesus, serta kita mau mengikuti setiap perkataan yang diucapkan oleh Yesus, maka kita akan senantiasa mendengar suara Yesus yang lembut menyapa, yang bisa meluluhkan hati kita yang keras, yang bisa membuat pikiran kita terbuka, 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 terbuka,
Sehingga kita merasa penghiburan itu begitu nyata. Sehingga kita bisa merasakan kekuatan itu benar-benar diberikan olehnya kepada kita. Bahkan dengan sangat mesranya, Yesus akan mengingatkan dan menegur kita. Saudara-saudara, suara Yesus itu akan selalu memotivasi kita untuk selalu mempunyai pengharapan yang baru. Sehingga di mana saja dan kapan saja dalam situasi yang seperti apapun, baik ketika hidup itu menyenangkan maupun hidup itu tidak menyenangkan, bagi setiap orang yang beriman dan percaya kepadanya, bagi setiap orang yang bisa mendengar suara Yesus dan mengikuti suara Yesus, ia akan selalu bisa melihat hal yang baik di dalam hal-hal yang paling tidak baik sekalipun. Jika Yesus ada di dalam hati kita dan kita mau mendengar suara Yesus, bahkan Ia ada di dalam hati kita, di dalam seluruh keberadaan hidup kita, dan membiarkan Ia menguasai, membiarkan Ia mengontrol dan mengendalikan hidup kita. Dan jika kita tahu bahwa jika Allah mengizinkan kita untuk mengalami kesulitan, jika Allah memang mengizinkan kita untuk mengalami kesusahan yang membuat kita menderita, seperti yang digambarkan di dalam pengajarannya, bisa saja seseorang mengalami kemiskinan. Dalam arti seseorang mengalami ketidakberuntungan, sehingga dia harus selalu mengalami kesulitan, ia harus mengalami kesusahan, bahkan penderitaan. Sehingga dia bisa tidak makan, lapar. Dia tidak bisa minum, haus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita masih bisa mengharapkan belas kasihan? Apakah kita masih bisa menggantungkan sepenuhnya harapan hidup kita kepada Allah? Jika Ia ada di dalam hati kita, kita akan mengalami belas kasihan daripada Allah. Bahkan kita akan bisa mendengar suara Yesus yang mengatakan, "Berbahagialah hai kamu." Namun jika hal itu tidak terjadi, artinya jika kita tidak mengalami kemiskinan, kita tidak sampai mengalami lapar, kita tidak sampai haus, maka tetaplah percaya kepada suara Yesus yang menuntun, suara Yesus yang mengarahkan hidup kita, agar kita tetap memiliki hati yang penuh belas kasihan kepada orang-orang yang miskin, atau mereka yang sedang mengalami ketidakberuntungan di sekitar kita. Kita diajak untuk tetap memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang lapar, mereka yang haus, bahkan mereka yang mengalami kebencian, orang-orang di sekitarnya. Dan jika Yesus ada di dalam hati kita, kita bisa mendengar suaranya dan kita mau mengikuti suaranya, sehingga kita berbelas kasihan kepada mereka, maka kita akan mendengar suara Yesus yang tidak akan pernah menyampaikan celakalah kamu, tetapi berbahagialah kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, di mana dengan munculnya varian Omikron dan mengakibatkan banyak orang yang terpapar, maka jika Yesus ada di dalam hati kita, jika Yesus berkata-kata kepada kita, apakah kita mau mendengar suara Yesus? Apakah kita akan membiarkan suara itu menguasai, mengontrol, dan mengendalikan sikap dan perilaku hidup kita?
Jika iya, perhatikanlah kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi pandemi COVID-19 dengan memberlakukan protokol kesehatan yang bertanggung jawab dan berdisiplin. Ya, karena kalau kita lihat masyarakat di sekitar kita, masih ada banyak orang yang dengan bebasnya ya, berkeliaran gitu ya, tanpa masker. Bahkan ketika mereka pun tahu dirinya terpapar, mereka masih dengan sangat bebasnya masuk ke supermarket, masuk ke toko, ya, nongkrong begitu ya. Jika kita mendengar suara Yesus dan kita mau mengikutinya, maka kita akan memberlakukan protokol kesehatan itu secara bertanggung jawab dan berdisiplin. Sehingga kita juga bisa mendengar suara Yesus yang berkata kepada kita, berbahagialah. Sebab dengan kita memberlakukan protokol yang bertanggung jawab, dengan kita memberlakukan protokol yang berdisiplin, kita sudah menjaga dan memelihara kehidupan. Baik kehidupan diri kita sendiri maupun kehidupan sesama orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kita mau berbagi kehidupan dengan orang-orang di sekitar kita. Jika tidak, mungkin kita akan mendengar suara Yesus yang berkata kepada kita, celakalah kamu. Mengapa? Karena dengan tidak memberlakukan protokol kesehatan secara bertanggung jawab dan berdisiplin, kita bukan katakanlah sedang membawa dan menghadirkan kehidupan, melainkan kita sedang membawa dan memberi kepada orang-orang di sekitar kita kesusahan, bahkan kematian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini, jika saat ini kita semua, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mendengar suara Yesus yang ada di dalam hati kita masing-masing, dan Ia berkata-kata kepada kita, jangan keraskan hati. Jangan menutup pikiran kita terhadap kuasa-Nya. Melainkan dengarkanlah dan ikutilah. Maka melalui kehidupan kita, kuasa kasih Allah itu akan dinyatakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kehidupan itu akan mengalir dari hidup kita. Dari kehidupan yang seperti itulah kita memuliakan Allah. Sebabnya seringkali seorang pendeta di atas mimbar pun ketika dia selesai membacakan Alkitab, dia mengatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan dan yang memelihara. Bukan hanya mendengar, tetapi memelihara. Memelihara itu bukan hanya sekedar menyimpan di dalam hati dan diingat dengan pikiran kita. Memelihara itu berarti kita melakukannya, memperlihatkannya, menunjukkannya di dalam sikap dan perbuatan kita. Sebab dengan demikian, kita mengalirkan kehidupan dari Allah yang diberikan kepada kita untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, dengarkanlah suara Tuhan dan ikutilah Dia. Amin.